kita harus mendalami yang di tingkat kabupatennya dulu. Sambil nanti juga pasti ada di dalam karantina itu pembekalan tentang pengetahuan yang sebenarnya kita tidak ketahui. Kalau misalnya itu nanti pada saat kita seleksi di Nananggalu tingkat Kalimantan Selatan seperti itu. Untuk kabupaten bertahap, di kabupaten dulu, setelah masuk ke tingkat provinsi baru harus menguasai tingkat Kalimantan Selatan. Seperti itu Mbak Nia. Oke, seperti itu Mbak Nia. Semoga bisa terjawab ya pertanyaannya. Oke, siap Kak. Terima kasih katanya. Teman-teman semua, aku ingin sekedar mengingatkan acara kita tidak akan berlangsung secara lancar tanpa dukungan dari Goldinak, Inspiralova, Semangat Muda, GMI Kalsel, dan Garis Kota. Nah, kita langsung aja. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Hairil Anam. Kita langsung aja ke pemateri selanjutnya ya, yaitu ada Mbak atau Kak Adeliana. Oke, sorry. Oke, sudah siap Kak? Ya. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama aku atau nama saya Ardelianda Ogesa, biasa dipanggil Lianda. Saya tercatat sebagai mahasiswi aktif di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas FKIP, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah saya agak kecil ya. Bentar ya. Mungkin ketutupan ini. Halo? Iya Kak. Kecil kan suaranya. Kata Kak Cherry tadi kecil. Halo? Aman Kak sebenarnya. Nah, kayak gini ya, saya megang mikrofonnya biar lebih jelas. Jadi saya alhamdulillah menjabat sebagai Aluh Sasirangan Kalimantan Selatan 2019 tahun lalu. Dan biasanya sih orang-orang kenalnya Duta Sasirangan. Duta Sasirangan ini di bawah Yayasan Pencinta Sasirangan. Mungkin ada beberapa kalian yang agak familiar ya sama kata Yayasan Pencinta Sasirangan. Nah, di sini sharing-sharing sedikit. Kenapa sih dulunya saya mau jadi Duta Sasirangan gitu, di tengah banyaknya duta-duta lain yang juga ada di Kalimantan Selatan. Yang pertama, karena saya itu basicnya memang suka sama sasirangan ya. Dari saya kecil, enggak kecil sih maksudnya itu, pokoknya dari saya sebelum sebesar ini saya udah suka gitu sama sasirangan. Saya udah mulai ngeliatin tuh baju-baju yang dibeli sama ayah sama ibu saya. Kan rata-rata pegawai-pegawai gitu pakai sasirangan kan. Nah, semakin beranjak usia nih, makin suka kayak bukan cinta sih, masih suka, tapi tiba-tiba kepikiran aja gitu, kenapa ya sasirangan ini cuma dipakai waktu acara formal aja. Jadi pembicara Nah, ada dari itu lagi kepikiran tuh, sebelum jam 11. wah kayaknya sasirangan ini dulu kan boomingnya sasirangan nggak se heboh sekarang gitu. Dulu sasirangan itu cuma dipakai saat formal-formal aja, kayak pernikahan atau misalnya undangan formal lainnya, atau cuma biasa dipakai pegawai segala macam, atau mentok-mentok seragam sekolah lah kayak gitu ya. Dulu nggak ada tuh sasirangan. Dulu waktu saya masih kecil-kecil gitu, saya belum pernah lihat fashionnya sasirangan tuh sebagus sekarang kayak gitu. Nah, jadi waktu tahun 2016 saya udah pernah lihat saya udah tahu tuh yayasan, saya udah tahu dulu tuh namanya Komunitas Pencinta Sasirangan, bukan yayasan, Komunitas Pencinta Sasirangan. Wah, keren nih kayak gitu. Kayaknya di sini adalah komunitas di mana orang-orang ini melestarikan kain khas Kalimantan Selatan kayak gitu. Tapi pada saat itu saya masih belum punya kepercayaan diri kayak gitu. Saya masih nggak pede sama apa yang ada sama bakat, sama potensi
mengintervensi diri saya untuk menjadi duta sasirangan. Saat itu namanya bukan utuh alus tapi utuh dan utuh alu dan utuh sisit apa kayak gitu, bukan utuh alus sasirangan. Nah, terus waktu 2017 saya lihat lagi nih, wah ternyata pendaftarannya itu tiap tahun. Jadi, tapi saya masih belum berani. Gimana kalau saya nyari tahu aja nih dulu dari tahun 2017. Pada saat itu kebetulan banget saya punya teman yang temannya itu masuk ke grand final utuh alus sasirangan 2017. Nah, jadi saya diajak tuh ke grand finalnya. Kebetulan grand finalnya itu di Mercure pada tahun 2017. Saya lihat grand finalnya, saya lihat kayak gimana sistem mereka bertanya, mereka diberi pertanyaan dan mereka ngejawab, dan itu makin bikin saya bergairah kayak gitu untuk ikut duta sasirangan. Gimana saat itu saya lihat kayak pewadahan-pewadahan lain datang dengan sasirangan yang keren-keren, yang dengan fashion gaun segala macam, dan para finalis berdiri di depan panggung mempresentasikan apa yang mereka tahu tentang sasirangan. Dan pada 2017 itu saya melihat grand final di Mercure itu kayak udah mewah banget gitu. Kayak waktu 2017 itu kan hotel yang paling wow gitu pada saat itu kan Mercure. Waktu awal-awal Mercure ada, wah keren banget kayak gini. Terus tapi saya tuh masih belum berani untuk mempersiapkan diri saya ke 2018. Pas dari 2017 ke 2018 itu saya tuh mulai nyari tuh apa aja sih pendaftarannya kayak gitu. Nah, di sini kan bener kata Kak Anam tadi, saya itu masih punya mindset kalau misalnya duta itu harus cantik dan harus cantik, harus putih, harus pokoknya cantik lah kayak gitu. Dan pada saat itu saya masih ngerasa diri saya itu nggak cantik, saya itu nggak bakalan lulus karena saya cuma ngerasa diri saya nggak cantik kayak gitu. Terus udah kan pada akhirnya lagi saya nggak daftar tuh di 2018. Saya takut pokoknya nyoba, takut gagal segala macam. Nah, terus di 2018 itu saya lihat lagi grand finalnya, dan yang menang pada saat itu Taufik. Nah, 2017 kemarin kan Pangku. Nah, kalau 2018 ini Taufik sama Mira. Nah, saya lihat grand finalnya itu di Best Western. Terus kata saya, wah, kayak entah kenapa hati saya itu bergerak untuk wah pokoknya harus ikut nih tahun 2019. Kayak saya udah tahu dari 2016, masa sih saya nggak berani kayak gitu. Udah berapa tahun, udah 3 tahun ya. Kenapa saya nggak nyoba memantaskan diri kayak gitu untuk bisa menjadi alus sasirangan. Terus dari 2018 ke 2019 itu saya sudah nyari-nyari tuh apa aja sih yang perlu di upgrade dari diri saya kayak gitu. Nah, dan pada saat 2019 itu buka pendaftaran, saya langsung nyari-nyari tahu apa aja sih syarat pendaftarannya kayak gitu. Nah, saya lihat kalau misalnya persyaratan itu kan yang paling penting pertama warga Kalimantan Selatan. Oh iya nih, saya bisa. Terus pria atau wanitanya 17 sampai 24 tahun. Nah, terus berpenampilan menarik dan berkepribadian unik dan baik kayak gitu. Terus tingginya yang saya ingat laki-laki itu 170, perempuan itu 160 kalau nggak salah ya. Nah, terus itu belum menikah, bebas narkoba, sehat jasmani dan rohani, terus mampu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bahasa Banjar, dan bahasa Inggris minimal fasih lah ya. Pokoknya saya baca-baca tuh persyaratannya. Terus di sana ada kata bersedia melaksanakan tugas sebagai duta sasirangan selama 1 tahun dan memiliki wawasan budaya tentang Kalimantan Selatan khususnya sasirangan. Nah, mulai saat itu saya udah ngedalamin tuh apa aja sih sasirangan, kenapa sih bisa jadi sasirangan namanya, terus motif-motifnya apa aja, warna-warna unsur-unsur yang ada di kain sasirangan itu apa aja. Saya tuh mikir, wah kata saya kayak gini kan, saya percuma aja nih suka tapi saya tuh nggak ngedalamin kayak gitu. Jadi saya mulai saat itu ngedalamin, saya nyari tahu kayak gimana sih cara bikin sasirangan kayak gitu. Nah, terus pas
udah mulai buka pendaftaran ini kan gugup tuh. Akhirnya ada pertama itu pengumpulan berkas. Nah, pas saat pengumpulan berkas itu kan pendaftarannya online. Jadi pas pengumpulan berkas itu saya itu ragu ikut nggak ya, kayak gitu, takutnya kebanting sama orang-orang yang lebih cantik daripada saya kayak gitu. Dulu kan masih kayak gitu mindsetnya. Terus gugup, saya itu ragu kayak gitu, sempat nggak mau ikut tapi mau ikut juga. Akhirnya dengan keyakinan hati saya daftar dan nge-input berkasnya itu H-2 sebelum penutupan berkas. Nah, jadi pas udah technical meeting, saya ketemu tuh sama orang-orang yang hebat-hebat, yang wah keren-keren lah pokoknya. Kan jadinya nyali saya ciut kayak gitu kan, tapi saya tuh yakin, oh enggak nih, di sana persyaratannya bukan cuma berpenampilan cantik, kayak kan syaratnya banyak. Kenapa sih saya harus terfokus sama berpenampilan berpenampilan menarik kayak gitu? Sedangkan menarik itu bukan harus cantik, tapi juga rapi, bersih kan, segala macam. Nah, terus ya udah deh, saya mantepin diri aja. Nah, pas sudah technical meeting, setelah technical meeting itu ada tes tertulis. Nah, tes tertulis itu, wah saya yakin nih saya bisa kayak gitu kan. Nah, di situ pas saat tes tertulis kan banyak tuh punya teman-teman baru. Nah, mereka itu sharing sama aku, katanya sama saya aja. Mereka bilang kayak gini, pernah ikut duta apa aja kayak gitu kan. Terus saya bilang, mas saya nggak pernah ikut apa-apa kayak gitu. Terus mereka nanya, oh iya ya kayak gitu. Saya dulu ikut duta ini. Pokoknya mereka nge-share pengalaman mereka sebelum di duta sasirangan ini, dan itu bikin saya tambah nyut, tambah down kayak gitu, kayak wah hebat nih orang-orang, apakah saya bisa kayak gitu jadi the next alus sasirangan 2019. Dulu sih targetnya nggak jadi aluhnya, cuma seenggaknya saya masuk aja gitu di semifinal. Saya mau tahu kayak gimana sih pengalamannya. Nah, habis tes tertulis, tes wawancara kan. Nah, tes wawancara itu dipasangkan sama peserta utuhnya, jadi berpasangan gitu, utuh sama aluh. Nah, saya masuk ke ruangan. Jadi di ruangan itu ada 5 posko. Nah, di 5 posko itu pas di technical meeting udah dikasih tahu kisi-kisinya tetap aja tentang kan sasirangan itu termasuk sektor ekonomi kreatif juga kan, dalam bidang fashion sama dalam bidang kriya. Nah, jadi saya nyari tahu tuh apa aja sih ekonomi kreatif, apa aja dalam organisasi, karena masuk ke suatu duta ini bukan sekedar kita itu nama aja kayak gitu, oh saya duta ini, tapi kita juga masuk ke organisasi yang ada di dalam duta ini. Maka dari itu saya juga mempersiapkan tentang organisasi. Nah, terus tentang kebudayaan dan pastinya sasirangan. Pas udah tes wawancara, langsung diumumkan siapa yang masuk ke semifinal. Nah, di semifinal pas saat itu saya gugup, wah udah deh, kalau misalnya emang gak jodoh sama duta sasirangan, ya udah saya bakal nyoba tahun depan kayak gitu kan. Udah niatin hati nih. Ternyata alhamdulillah nama saya dipanggil pertama. Untuk aluhnya yang pertama masuk adalah Ardana Ogesla. Wah udah tuh gemeteran banget, kayak wah nggak nyangka ternyata masuk kayak gitu kan. Terus udah dikasih waktu seminggu untuk mempersiapkan ke semifinalnya. Nah, di semifinal ini ada dua tugas yang dikasih sama panitia. Yang pertama bikin video tentang kebudayaan sasirangan. Yang kedua kita harus bikin produk. Nah, kalau misalnya di duta-duta lain kan bakat ya rata-rata. Nah, kalau di Utara Sasirangan itu memang agak sedikit beda. Utara Sasirangan itu bukan bakat, tapi pengenalan proaktif dan kreatif yang mengandung 70% unsur sasirangan di dalamnya. Nah, saya mikir tuh, wah saya bikin apa untuk saya masuk ke grand final kayak gitu. Terus kata panitia, jangan bikin case HP karena udah ada, jangan bikin ini, cari inovatif lain yang tentang sasirangan kayak gitu. Dan waktunya seminggu aja, dan seminggu itu pun juga termasuk bikin video ya tadi itu. Nah, akhirnya saya kepikiran untuk bikin produk Saban Salasa namanya. Nah, Saban Salasa itu kan saya pernah baca kalau
bahwa suatu produk inovatif itu bukan produk baru aja, tapi produk lama yang direnovasi atau dikombinasi dengan produk-produk lain. Nah, saya kepikiran tuh pas lagi di ruang tamu saya ngeliat sarung bantal. Wah, kayaknya keren nih kalau sarung bantal dibikin tas. Terus talinya itu bisa dibikin shawl. Nah, jadi saya bikinlah produk Saban Salasa. Saban Salasa itu sarung bantal, tas selempang, tas bahu, sama shawl. Jadi dalam satu produk itu ada 4 fungsi yang bisa digunakan. Udah tuh, dengan packaging yang biasa aja kayak gitu. Pas saya mau cerita sedikit ya, pas semifinal packaging mereka itu bagus-bagus kayak gitu. Ada yang bikin sarung, terus packaging itu kayak mahal banget. Terus saya tuh kayak ngerasa, wah kayaknya saya nggak masuk deh kayak gitu. Terus ada juga yang bikin ornamen dari kayu, terus itu dilapis sama kain sasirangan. Pokoknya keren-keren. Terus saya itu ngerasa, wah masuk nggak ya produk saya ini? Produk saya cuma sarung bantal kayak gitu. Terus pas udah presentasi segala macam, nunggu lama ya, dari jam 8 sampai jam malam kayak gitu. Terus nanti baru diumumkan, dan alhamdulillah saya masuk ke grand final. Nah, untuk proses ke grand final itu ya, jadi ada 7 pasang alu dan 7 pasang utuh. Nah, jadi pas grand final itu langsung ukur tinggi badan, jadi langsung dipasangkan dengan utuh yang tingginya hampir sama dengan kita. Nah, untuk proses grand final ya, nari itu sebulan kalau nggak salah hitungnya saya. Grand finalnya nari, latihan nari, terus karantina terbuka selama 3 hari di Hotel Piramid. Kemarin itu di karantina terbuka itu dikasih materi-materi tentang sasirangan, tentang public speaking, tentang personal branding, karena kan mau ngangkat nama sasirangan kan pasti harus ada brand kan. Nah, kayak gitu. Terus pelatihan pembuatan sasirangan juga itu penting banget, karena kan untuk apa jadi duta sasirangan kalau masih nggak bisa bikin sasirangan kan gitu. Jadi ya sekitar itu aja sih karantina selama sebulan itu. Nah, terus pertanyaan saat grand final, kan grand finalnya rencananya 17 Agustus, tapi karena ada sedikit kendala jadi digeser ke 24 Agustus. Nah, itu gugup banget, kayak bayangin dulu saya yang nonton mereka di dulu waktu dari tahun 2017 saya nonton mereka di kursi tamu, dan sekarang saya berdiri di panggungnya kayak gitu. Kayak saya dulu mendengarkan pertanyaan dari mereka, dan sekarang saya yang menjawab langsung pertanyaan dari para dewan juri. Itu gugupnya kayak, wah gila nih, wah pokoknya macem-macem lah, kayak panas dingin segala macam. Pas saat itu saya kan sama pasangan saya kan terakhir dan ada pertanyaan bahasa Inggris 2. Nah, satu ini belum dapat dan kami sisa berdua. Terus dalam hati saya, mudahan nggak dapat bahasa Inggris kan ibarat itu walaupun saya itu pendidikan bahasa Inggris, tapi saya takut juga kagok kan, namanya gugup kan kayak gitu. Nah, terus pada akhirnya saya yang dapat pertanyaan bahasa Inggrisnya. Terus pasangan saya kayak ketawa gitu, wah pas banget. Dan pada akhirnya saya jawab tuh pertanyaan bahasa Inggrisnya. Pas udah jawab pertanyaan kan turun panggung. Untuk masalah pertanyaan sih saya nggak bisa ngasih tahu, karena mungkin untuk tiap tahun beda-beda ya. Intinya tentang sasirangan sama sektor ekonomi kreatif juga kayak gitu. Nah, terus pas udah selesai pertanyaan kan udah lega tuh. Pokoknya dalam hati saya terserah aja saya ini jadi apa. Pokoknya saya udah terpilih jadi 7 pasang, dan saya udah mau berkontribusi kayak gitu. Intinya apapun jabatannya ya kerjanya tetap sama. Jangan pernah kepikiran kalau misalnya kita jadi juara 1 kita itu yang lebih wow kayak gitu. Enggak, karena untuk suatu organisasi apapun jabatannya ya pasti kerjanya sama kayak gitu, tergantung kita pantas atau enggak kayak gitu. Misalnya percuma kan jadi juara 1 tapi kerjanya males kan, bikin malu. Tapi misalnya kita jadi favorit tapi kerja kita lebih bagus kan, yang dinilai kerjanya bukan jabatannya. Nah, terus saya mulai mikir saya nggak perlu deh kayak gitu. Saya yang penting saya udah syukur alhamdulillah saya udah jadi termasuk 14 besar ini kayak gitu. Pada akhirnya pas pengumuman
lumayan banyak program kerja yang dilaksanain. Kami punya 3 program kerja yang wajib, yaitu kayak Ghost to School, Ghost to Village, sama Ghost to Campus. Jadi kami itu kayak pelatihan-pelatihan sama sama sosialisasi tentang sasirangan, tentang mengajak para anak muda untuk melestarikan sasirangan. Karena sasirangan sekarang udah bukan cuma digunakan untuk formal aja, tapi untuk santai-santai juga. Nah, untuk program kerja lain bisa dilihat di @kp_sasirangan ya. Di situ kami share terus semua program kerja kami, dan alhamdulillah udah 15 lebih program kerja yang kami garap, termasuk Ghost to School, Ghost to Village, sama Ghost to Campus. Nah, terus ada pelatihan-pelatihan lain juga, ada seminar-seminar lain juga. Ya, itu aja sih kalau dari aku, itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih kalian teman-teman. Ada yang mau ditanyakan nggak? Bukan sebenarnya platform seperti ini harusnya kita bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya gitu. Karena ya kita bisa nanya apapun gratis, kalian bisa minta tips, trik, caranya seperti apa dan lain-lain gitu. Kalian bisa banget tanyain di sini. Mumpung ada platformnya, mumpung ada tempat untuk kalian bertanya. Jadi silakan bertanya. Oke, ini ada satu pertanyaan masuk dari Kak Nia. Halo Kak Adrelianda, aku Nia, izin bertanya, apakah ketika setelah lolos seleksi Duta Sasirangan kita diharuskan atau diwajibkan membeli baju sasirangan sendiri? Atau apakah kita lagi dalam tahap seleksi harus memakai model baju sasirangan yang menarik dan bagus serta unik seperti dalam halnya fashion show sasirangan? Kayak gitu pertanyaannya, katanya kalian bisa langsung dijawab Kak? Ya, bisa. Nah, jadi buat Nia dan buat semuanya ya, apakah ketika setelah lolos seleksi sasirangan kita diharuskan atau diwajibkan membeli baju sasirangan sendiri? Kan kita ibaratnya itu nggak diwajibkan, cuma seenggaknya masa kita nggak punya baju sasirangan kayak gitu kan. Nah, jadi dicicil aja, nggak Duta Sasirangan nggak harus mesti pakai baju sasirangan setiap hari, tapi kami itu punya tagline kayak gini, dengan memakainya sama dengan melestarikannya. Nah, jadi dipakai aja sasirangannya, nggak apa-apa. Misalnya nih ada kok teman saya yang cuma punya satu sasirangan. Pas Mas kan sharing juga tuh sama kakak-kakaknya. Ada waktu dulu kakak sama teman saya itu ngasih tahu kalau mereka tuh cuma punya satu sasirangan aja pas daftar jadi usaha sasirangan. Nah, ya mereka pakai aja kayak gitu. Nanti seiring waktu berjalan bakal banyak kok brand-brand yang misalnya nawarin baju, atau misalnya ditabung sedikit-sedikit untuk punya baju sasirangan kayak gitu. Karena sasirangan itu bukan cuma baju, tapi banyak, bisa tas, bisa bandul, aksesoris, kayak HP, kayak gitu. Nggak harus selalu baju sasirangan. Dan untuk membelinya sendiri, ya nggak diwajibkan, tapi ibaratnya itu kayak ada keinginan pribadi aja, wah aku udah jadi duta sasirangan nih, gitu kan. Pasti mau nggak mau ya beli baju, beli apapun tentang sasirangan, kayak gitu, dicicil-cicil aja. Dulu saya juga nggak punya terlalu banyak ornamen kayak gitu lah tentang sasirangan. Saya cuma punya baju formal, baju kaos sedikit aja, tapi seiring waktu berjalan jadi cinta kayak gitu, untuk nggak jadi kayak rugi banget deh nggak beli sasirangan kayak gitu. Nah, terus untuk harus memakai model baju sasirangan yang menarik dan bagus serta unik itu enggak, karena ada kayak ada syaratnya juga. Misalnya untuk seleksi, untuk tahap dari technical meeting ke seleksi itu kan harus pakai baju sasirangan formal. Nah, disesuaikan aja sasirangan formal itu kayak gimana. Jangan juga misalnya kamu pakai gaun kayak gitu kan nggak mungkin. Jadi disesuaikan aja. Untuk masalah style sih nggak terlalu menonjolkan hal itu. Yang penting gimana wawasan kamu atau wawasan kalian tentang sasirangan itu tersebut. Karena menurut saya ya, cantik itu akan tergeser kalau kita dapat aura yang
meyakinkan para juri untuk memilih kayak gitu. Karena saya juga ngerasa saya nggak cantik kayak gitu, tapi kayak gimana sih persiapan kamu untuk menghadapi proses selanjutnya kayak gitu, karena unik itu belum tentu jadi tolak ukur kayak gitu. Yang jadi tolak ukur itu kayak gimana sih cara pembawaan kamu membawa sasirangan itu kayak gitu, yang harus sopannya kayak gimana, pantasnya kayak gimana, rapinya kayak gimana, itu aja sih. Semoga terjawab ya, Nia. Oke, itu dia tadi jawaban dari Kalianda. Baik Kak, sudah sangat terjawab. Terima kasih. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Terakhir, satu pertanyaan terakhir. Ayo kita gunakan platformnya. Teman-teman masih semangat ya. Semoga masih pada semangat. Semoga ini yang mati-matiin kamera nggak pada tidur ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi dari Naufal Kamil. Izin tanya Kak, menurut Kakak berapa harga yang cocok untuk sasirangan sekarang? Mungkin dari kain atau harga barang yang sudah jadi, karena biasa barang lokal seperti sasirangan sering dibengkokkan harga pasarnya. Menarik ini. Bisa langsung dijawab kalian enggak? Ya, terima kasih ya Nova Kamil pertanyaannya. Benar banget, karena kadang orang itu ya dulu pas belum jadi seperti sekarang, saya itu ngerasa kain sasirangan itu mahal banget, kayak apaan sih kain kayak gini aja kok mahal banget kayak gitu kan. Tapi sekarang saya jadi tahu kenapa sasirangan itu jadi segitu harganya kayak gitu, karena proses pembuatannya pasti kayak ngejelujur satu kain sasirangan itu nggak mudah, dan waktunya itu nggak secepat itu. Kalau misalnya pun ada yang cepat pasti nggak terlalu rapi kayak gitu kan. Nah, untuk menurut harga yang cocok itu tergantung dari kainnya. Yang pertama kainnya, karena kain sasirangan banyak ya, ada polisma, ada kain satun, kain satin. Biasanya yang paling mahal itu satin ya. Biasanya tuh dipatok, apalagi tuh sama para pengrajin sasirangan yang udah high quality banget, mereka bisa matok harga sampai 10 juta dari satu kain sasirangan. Tapi biasanya orang-orang yang beli itu hanya orang-orang yang paham budaya, paham bagaimana sih membuat sasirangan kayak gitu. Karena kalau misalnya kita jual harga 10 juta ke orang-orang yang nggak paham, mereka nggak bakalan ngerti kenapa kain doang harganya 10 juta. Sama mungkin kayak batik, sama kayak kain tenun juga. Kan ibarat itu kita punya proses yang orang nggak ngerti, orang awam nggak tahu kayak gimana sulitnya. Nah, untuk harga barang sekarang yang paling aku tahu banget ya, kayak kain biasa aja itu 80.000 sampai 120.000 itu udah, tapi tergantung motifnya lagi. Nah, jadi kan sasirangan itu bukan cuma sekedar kain doang, tapi banyak unsurnya. Unsurnya itu ada kainnya itu sendiri, terus motif. Nah, semakin detail motifnya itu, semakin mahal juga harganya. Jadi jangan kalian kira misalnya kayak wah kain satun, wah kain polisma doang nih. Kain polisma doang biasanya kata kalian tuh kain polisma doang 80 sampai 120 doang. Tapi kok ada sih yang jual sampai 140. Nah, itu kalian lihat lagi motifnya sebagus apa sih kayak gitu, se-worth it apa sih motifnya. Nah, terus sama warnanya. Nah, biasanya bikin hidup sasirangan itu kan warnanya. Kalau warnanya nggak nyambung pasti, atau warnanya kayak kalau bahasa Banjar itu kayak kubas kayak gitu, nah pasti orang kan nggak tertarik ya untuk jual. Nah, jadi untuk harga sendiri saya nggak bisa matok seberapa harga yang cocok. Itu tergantung tentang bagaimana cara pembeli mencocokkan harganya sama kualitasnya. Nah, itu aja. Jadi kayak gimana sih cara lihat harga yang cocok sasirangan atau enggak? Kalian cari kualitasnya nih saya udah ngasih tahu ya. Pokoknya kalian lihat motifnya, kainnya, sama warnanya. Kalau misalnya warnanya enggak sesuai atau misalnya motifnya sedikit tapi kok harganya mahal, nah kalian bisa nyocokin sendiri. Dan menurut aku itu sesuai selera ya. Ada kok orang yang mau bayar lebih kalau misalnya mereka mau kayak gitu. Nah, karena biasanya barang lokal seperti sasirangan sering dibengkokkan. Iya benar banget, apalagi misalnya ditawar kayak gitu kan, kayak wah segini aja
deh kayak gitu. Sedangkan itu tuh cocok aja, maksudnya harganya memang segitu kayak gitu. Kayak aku pernah lihat kasih rangan harga sampai 25 juta. Coba kalian bayangin, cuma kain doang 25 juta. Tapi dulu kalau misalnya saya belum jadi sekarang, mungkin saya bakal protes, wah kenapa sih jadi 25 juta. Tapi karena saya tahu, jadi saya lihat itu motifnya kayak gimana. Terus kan sesi rangan itu kan ada jelujuran nih kayak yang saya pakai. Nah jelujur ini semakin detail, jelujurnya itu semakin mahal kayak gitu. Nah jadi kan harus lihat itu, dan cara untuk mencocokkan harga itu sekali lagi kalian lihat kualitasnya dengan unsur-unsur yang udah saya bilang tadi. Jadi tergantung kalian sendiri, oh ini cocok atau enggak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lianda. Semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Oke, kita batasi 2 pertanyaan aja ya untuk ini. Baik, terima kasih banyak Kak Lianda atas materinya. Oke, ini ada pesan teman-teman semuanya, ada pemberitahuan kepada seluruh peserta bahwa acara ini dibuka dengan 2 sesi. Jadi di 2 platform juga, yaitu Google Meet dan WhatsApp ya. Google Meet dari pukul 8.30 sampai 12.45 WITA, dan WhatsApp group dari pukul 1.30 atau jam setengah 2 siang sampai jam 22.00 waktu Indonesia. Oke, kemudian ada beberapa duta yang memiliki kesibukan sehingga mereka akan menitipkan voice note-nya di grup WA nanti. Jadi harap para audiens di sini bisa ngecek nanti di grup WhatsApp-nya, dan pertanyaan juga bisa ditanyakan nanti di sana. Oke, kita langsung aja masuk ke pemateri sebelumnya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman bisa nyalain kameranya atau audionya untuk bisa berinteraksi, jadi kita bisa merasakan interaksi yang lebih dekat gitu ya. Nggak apa-apa kok nggak di depan mukanya langsung, at least kita menghargai orang yang sedang berbicara kayak gitu. Karena kan kita nggak tahu ya kalau misalnya online kalian lagi apa, jangan kalian lagi kayak gimana gitu. Jadi at least kita menghargai, kita belajar menghargai. Oke, langsung aja kita ke pembicara berikutnya ya.